Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya baru pertemuan malam ke-13, jangan kalah sama Ustaz. Siapa yang menjawab salamku dengan keras, bersemangat, saya doakan bebas tes masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru jos karena habis minum ekstra jos. Ceramah kita malam ke-13 ini insya Allah besok sore langsung bisa dilihat di YouTube dan berbagai media sosial berskala mendunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa artinya itu Pak Imam? Ini salah satu model. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Quran surah Ali Imran 102 tiap Jumat dibacakan khotib di mimbar ini. Tidak sah khutbah Jumat kalau surah Ali Imran ayat 102 tidak dibacakan khotib. Berarti penting. Allah memperingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak sedikit jumlah saudara kita, berdasarkan data dari kepolisian, mulai dari periode Januari sampai Juli 2023, kurang lebih 667 saudara kita yang bunuh diri di Indonesia. Mati kafir, Pak. Wa qala dan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Supaya tidak mengantuk, kita sama-sama bersalawat di ini setelah masjid. Sampai malam ke-13 masih ramai. Di masjid-masjid lain shopnya sudah maju. Sudah banyak yang melarikan diri ke mall. Mall penaikan GTC, MTC, Triple C, CCC. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selalunya doa istighfar taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman nafiyan wa wafiqni amalan solehan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina
taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Yang terakhir zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan, saya kira di studio Kompas TV. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga sampai detik ini malam 13 kita masih Allah beri kesehatan, qadarullah bertemu di tempat yang mubarakah ini untuk melaksanakan sholat isya, tarawih, witir secara berjamaah dan mendengarkan tausiah ajaran agama Islam secara siaran langsung. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Adapun malam ke-13 ini judulnya yaitu 4 golongan manusia tidak akan tersentuh api neraka. Siapakah keempat golongan manusia ini yang tidak akan disentuh oleh api neraka? Yang pertama, golongan hayyin. Pak Iman, apa itu hayyin, Pak Iman? Minta maaf karena ini salah satu model supaya orang ketawa. Hayyin itu orang yang senantiasa menenangkan dan menyenangkan. Seperti apa tipenya orang ini? Orang ini jauh dari sifat sombong dan berbagai penyakit-penyakit hati. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak apalagi itu penyakit-penyakit hati, tidak ria, tidak ghibah dan berbagai penyakit hati lainnya. Di hari kemudian nanti tidak ada orang masuk neraka karena penyakit lepra, penyakit kudis, prostat. Pak Imam, prostat itu penyakit apa Pak Imam? Sekarang penyakit yang menggerogoti kaum laki-laki adalah prostat. Jangan dibahas lebih mendalam karena itu bagiannya ilmu kedokteran. Tapi saya tahu penyebabnya. Allah melarang kita sombong. La tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ada yang suka sombong di sini. Fir'aun laknatullah adalah sosok manusia sombong, diharamkan masuk surga. Ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu mau kasih nama-namanya Fir'aun. Nggak ada Pak. Sampai diawetkan jenazahnya. Kalau ibu bapak ke Mesir, jangan lupa mampir di museum Mesir, masih ada tergeletak itu. Mumi, diawetkan jenazahnya Fir'aun itu. Ada mirip-mirip di Indonesia memang wajahnya Fir'aun. Mengerti begitu? Bulan puasa ini. Jaga lidah, jaga mulut. Bulan puasa, Pak. Jangan sombong. Usahakan menyenangkan semua orang Pak. Saya gelarku sudah hampir 1 meter, tinggal 1. Yang kedua karena tinggal almarhum. Jangan. Tidak pernah sombong Pak. Kalau masuk di kompleks PU Malengkeri, Malaysia dan sekitarnya, sebut Prof Hadis, biar anak kecil kenal. Karena saya layani semua orang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang saya bisa bantu nak? Kucing tadi kulas-ulas. Kucing gula Ustaz. Kucing saja Pak. Semua orang senampak, tapi kalau sombong Yang kedua, ingat tadi hayina. Catat baik-baik Pak Imam, karena ada nanti ujian akhir semester. Hayin, orang yang menyenangkan dan menenangkan karena tidak sombong, jauh dari penyakit hati. Yang kedua, layin, betis, beda-beda tipis nih. Hayin, layin, orang yang lemah lembut. Ada yang pernah ke Jawa Barat,
Orang Sunda itu Pak lemah lembut. Kalau orang Sunda menelpon, Assalamualaikum, kumaha dama. Orang Sunda berkelahi lewat di telepon, tidak kedengaran suaranya. Beda kita orang Makassar sebagian, orang Bugis dan Makassar sebagian. Saya tidak. Assalamualaikum, di mana kau sekarang kak? Nah, jelas kedengarannya. Kalau orang Sunda Pak lemah lembut. Kumaha dama. Nah, sudah bertengkar, tidak kedengaran suaranya, lemah lembut. Itulah sebabnya teman saya S2, S3 di Jawa Barat nikah dengan orang Sunda. Orang Sunda itu Sari Batang, yang bilang kan istriku yaitu yang tercantik di dunia. Orang Sunda itu lumbungnya artis Indonesia. Putih, mulus, cantik. Nah, nggak kita objektif, tapi yang tercantik di dunia adalah istri saya. Istri saya. Berarti takut kisah istri apa tak? Tidak, cuma istriku lebih berani daripada saya. Sunda Pak itu 2 tahun kan di Bandung, betul-betul gadis Sunda. Sehingga di Sunda itu kalau Ananda pergi ke Bandung itu tehnya orang tidak manis, tidak pakai gula, karena gadis-gadisnya sudah manis. Coba lihat seperti Desi Ratnasari. Cantik kan menurut Ananda? Cantik dan pintar, doktor Pak, hebat, bukan doktor tiba-tiba DT. Kayak AHY, itu kuliah benaram, cerdas itu AHY. Sehingga Pak Prabowo saya lihat baca di media sosial sudah memprediksi AHY kemungkinan besar bisa jadi presiden Indonesia yang berapa Prabowo sekarang? Sesudah memang cerdas itu. Jadi usahakan lemah lembut, tapi hati-hati jangan lemah lembut sama tetangga. Wah, kalau sama istrinya, Assalamualaikum, si hitam. Tapi sekalinya sama tetangga. Kedengaran di luar kan? Tidak kedengaran di luar. Oh, tidak kedengaran. Nah, seperti di RRI double. Tidak kedengaran. Pada beras sekali suaraku. Memang sebaiknya pakai begini, Pak. Sampai di mana tadi itu? Lemah lembut, lain. Jadi usahakan lemah lembut. Apa yang saya bisa bantu, nak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau konsultasi anak mahasiswa saya. Apa yang bisa bantu, nak? Saya mau Pak, minta tanda tangan. Jalan langsung minta tanda tangan dulu nak, dibimbingan dulu nadi. Disukai ki mahasiswa. Apa kalau kita lemah lembut Pak? Kalau pulang kampung itu mahasiswaku Pak bawa oleh-oleh. Kenyang kita Pak. Tidak perlu beli beras, tidak perlu beli apa namanya itu jagung, tidak perlu beli durian. Karena baik sama orang Pak. Tidak, bukan Mas Sogo, bukan. Dengarku dulu. Ku kasih ke batasan. Yang dimaksud menyogok sebelum gitu kegiatan itu dilangsung diberikan. Tapi kalau sudah berlangsung ucapan terima kasih. Mengerti Mito? Mengerti. Saya ulangi. Catat baik-baik, rekam. Kasih stabilo bos, garis miring bol. Yang dimaksud menyogok memberi sesuatu sebelum kegiatan itu berlangsung. Contoh, tes CPNS. Sebelum tes ada uang pelicin. Konon kabarnya mau jadi polisi. Konon kabarnya, katanya. Itu namanya menyogok. Tapi kalau sudah lulus, misalnya ada keluarga saya mau masuk UNM. Sebelum dia tes bawa sesuatu, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah lulus, dibimbing lulus, lalu sudah berlangsung 1 semester, memberi ucapan terima kasih, itu bukan menyogok Pak. Understand? Itu kelebihannya profesor Pak, jelas. Understand? Sampai di mana tadi? Yang ketiga. Tegurkah kalau lewat 15 menit? Yang ketiga, korim. Apa itu yang dimaksud korim? Yaitu manusia yang hablum minan nasnya bagus. Biar Pak umrah tiap hari, haji tiap tahun, tapi kehubungan dengan tetangga tidak bagus. No way. Baunya saja surga tidak bisa dicium Pak. Apalagi kalau mengambil tanahnya tetangga sejengkal. 7 lapis tanah itu dibuat kalung dari api, dikalungkan Pak. Jangan coba-coba maceceng. Nggak tahu apa bahasa Makassar itu maceceng. Jangan kau ambil sejengkal tanahnya tetangga, itu 7 lapis ke bawah dipertanggungjawabkan dari kemudian. Perbaiki hablum minan nas Pak. Karena bagus hablum minan nas, banyaknya panggil ke ceramah.
Itu sebabnya saya pakai jas, karena kalau pakai baju koko tidak muat itu amplop Pak. Ini kebocor ke rahasianya Ustaz. Yang terakhir, tipe yang terakhir, sahlin. Sahlin itu orang yang, Pak Iman, apa itu sahlin? Lupa, gara-gara selalu kita tahu, lupa ini. Sahlin itu apa lagi, lupa tadi. Ini dimaklumi karena profesor itu tidak. Ku ingat nih. Ini salah satu gaya retorika. Sahlin itu orang yang senantiasa memudahkan urusan orang. Saya Pak, dimanapun saja Mas berada, kalau masih telepon, bisa saya temu Bapak? Bisa nak. Yang penting kamu tidak keberatan. Saya di Pambambai sekarang, disuruh istri belanja. Datanglah di Pambambai, saya tunggu. Di atas sadel motornya tanda tangan, memudahkan urusan orang. Karena itu ada hadisnya. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan orang. Insya Allah pasti Allah mudahkan urusanmu. Betul Pak, 3 anak kami Pak, tidak ada yang kesulitan dalam hidup. Anak pertama saya sekarang konsultan IT di Jepang. Tahu ke Jepang Pak Imam? Jepang itu jembatan kembar belok kiri. Dapat jenis terasa. Jenis Jepang benar apa itu? Jenis terpangkat. Yang terakhir, anak kedua suami istri sudah ASN. Anak ketiga, mohon doanya tinggal skripsi. Insya Allah kalau Allah ridho setelah selesai skripsi psikologi UNM, ingin lanjut di Korea Selatan, ingin dekat dengan kakaknya. Karena itu Korea Selatan, Seoul itu berdekatan dengan Tokyo. Yang terakhir, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, cukup 15 menit. Jangan kau juga tambah-tambah kau terbatas amplopnya Pak. Kan ini Ustaz kondang ini Pak. Ustaz kondang betul Kak. Kalau tidak percaya buka muka nanti nah. Yang terakhir, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, jele-jele begini Pak, saya sudah pernah diundang khutbah Jumat di Jepang, di Masjid Umar bin Khattab merangkap imam. Dibilang Pak Ustaz, bisakah Bapak tinggal saja di Jepang? Bagus sekali cara tak imam. Hasan, tidak bisa Kak, tidak ada yang jaga kos-kosanku. Ini masalah Pak, ada kos-kosan dititip Allah 84 kamar. Kalau orang tidak punya bakat bisnis susah mengelolanya. 84 kamar. Tapi bukan untuk jadi orang kaya. 200.000 per bulan membantu sesama kita yang tidak mampu Pak. Banyak sekali orang-orang tidak mampu sekarang. Doakan saya. Kemarin saya di WA pengurus Masjid Istiqlal Osaka. Pak Prof, semoga berpanjang. Tahun depan 2026 siap-siap khutbah Idul Fitri di Osaka, Jepang. Yang penting tidak dalam keadaan musim salju, karena saya tidak tahan dingin. Apalagi kalau istriku tidak ada di dekat, tambah dingin saya. Yang kedua, yang penting bukan cuaca buruk. Saya takut pada pesawat cuaca buruk. Itu kemarin pesawat apa itu yang kecelakaan itu? Jeju, Korea Selatan. Itu Pak, pilotnya jam terbangnya hebat. Bangkok, Seoul. Tapi Allah berkendala. Burung masuk di jet. Cemas, akhirnya kehilangan kepercayaan diri pilot, mendarat darurat, tidak mau keluar roda. Itu yang satu Kang, masih takut Kang mati. Kenapa kau takut mati? Pak Ustaz, istriku masih muda, masih umur 20 tahun, ditambah 40 tahun. Profesor Nur Hayati, mungkin ada mahasiswa biologi di sini. Jadi 40 tahun. Saya pikir cukup sekian. Kalau ingin melihat ceramah saya lucu dan bermakna, silahkan follow saya, like and share dan subbreaker dengan akun Abdul Hadis 234. Muncul itu ratusan ceramah saya di YouTube, TikTok, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.